Bab 22. Kuni adalah monster. Sungguh keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Terang Raul sambil tersenyum bahagianya pada semua orang. Tuan Kun, apa ini? Ini tidak mungkin terjadi kan? Ucap Stella yang jelas-jelas tak mempercayainya meskipun dia melihatnya sendiri dengan mata kepalanya sendiri. Inilah keahlianku Stella. Selama masih ada nyawanya, aku bisa menyembuhkan penyakit apapun. Bahkan tulang patah sekalipun akan aku sembuhkan dengan sangat cepat sekali. Terang Kuni pada Stella. Semua yang Kuni ucapkan memang benar adanya. Bagaimana dia bisa melupakan saat dulu Sisel mengalami kejadian tragis saat melompat dari balkon karena ulah Ivan. Sehingga Sisel mengalami patah tulang hampir di setiap sendi tubuhnya. Bagaimana Kuni bisa mengobati Stella dengan memperbaiki serta menyambung struktur sarafnya yang putus di otaknya. Serta saat Salda mencoba bunuh diri, dan di situ Kuni mencegahnya dan menghilangkan bekas tusukan pedang Salda. Dari ketiga kejadian itu sudah bisa menjadi bukti jika hanya untuk menyambungkan kaki dan tangan yang putus sudah bisa dilakukan oleh Kuni. Tuan Kun, ini, ucap Raul sedikit tak percaya. Sudah hentikan rasa keterkejutan kalian. Aku masih ada urusan yang harusnya aku urus sendiri. Ucap Kuni santai lalu membuka portal teleportasinya di hadapan Mohan dan juga Raul. Belum selesai mereka dibuat takjub. Kini Kuni membuat mereka lebih takjub lagi saat mengetahui jika Kuni bisa menciptakan sebuah pintu yang sangat misterius bagi mereka. Mohan, kamu lindungi semua orang. Dan jangan lupa untuk menanyakan pada Eva tentang senjata yang aku minta. Terang Kuni. Sementara Mohan mengangguk, Kuni lalu menyuruh Stella dan Raul untuk masuk. Awalnya Raul takut, tapi karena Stella yang menyuruhnya maka dia ikut masuk juga. Sementara di luar, Kinan yang baru saja selesai mandi langsung terheran-heran ketika melihat warna merah darah berceceran dan sedang dibersihkan oleh pengawalnya. Tuan Kun bagaikan monster. Lihatlah darah ini. Dia sangat kejam seperti monster. Ucap pengawal yang membersihkan darah tersebut. Tapi apa yang tidak dia duga adalah, keluhannya didengar oleh Kinan dan itu membuat Kinan semakin penasaran. Urusan apa yang dilakukan oleh Kuni tadi sehingga ada banyak sekali darah. Kinan lalu memasuki rumah Sisel dan mendapati semua orang sedang syok. Mereka semua termangu saat mengingat kondisi Raul yang tragis itu. Sisel, ada apa ini? Kenapa dengan wajah semua orang? Tanya Kinan penasaran. Kemudian Sisel menceritakan semuanya. Dia menceritakan semua yang diceritakan oleh pengawalnya di luar gerbang dan itu membuat Kinan terkejut. Dia tak percaya jika Kuni sangat kejam sekali. Padahal dia selalu bersikap lembut pada semua orang. Setelah mendengar cerita dari Sisel, Kinan merasa jika Kuni sangatlah kejam. Di mana Kuni sekarang, Cil? Tanya Kinan pada Sisel. Dia ada di dalam kamar itu. Ucap Sisel sambil menunjuk sebuah pintu kamar. Tanpa berbasa-basi lagi, Kinan lalu berjalan menuju kamar tersebut dan terkejut ketika pintu kamar itu dibuka dan Mohan sedang keluar dari pintu tersebut. Apa Kuni ada di dalam? Tanya Kinan pada Mohan. Tuan Kun sudah pergi dan tidak ada di dalam kamar. Ucap Mohan sedikit gugup karena dia tahu pasti perkataannya akan menjadi heboh. Mendengar ucapan Mohan, semua orang terkejut. Hanya beberapa yang tidak terkejut, karena mereka sudah mengetahui kekuatan Kuni tentang teleportasi, seperti Eva, Saudah dan juga Vania. Dan untuk Dewi, dia tidak ada di sini karena dia sedang berada di rumahnya yang di kelas super. Kembali ke Kuni. Setelah keluar, Raul tercengang saat dia mengetahui jika dia sudah berada di altar agung milik kerajaan Britani. Hanya dengan memasuki pintu misterius, dia sudah tiba di kerajaannya. Bahkan dia tak mempercayainya jika waktu 6 jam yang harus dia tempuh dengan pesawat terbang. Hanya dia lalu beberapa detik ketika memasuki pintu misterius yang dibuka oleh Kuni. Setelah melihat kejadian-kejadian aneh di sekitar Kuni, membuat Raul tak mengerti dan juga semakin penasaran dengan Kuni. Siapa pemuda ini? Dan kekuatan apa yang dimilikinya batin Raul? Kenapa bengong? Cepat panggil rajamu. Ucap Kuni memecah lamunan Raul. Baik Tuan Kun, ucap Raul sedikit gugup. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Raul. Tapi saat mengingat jika dia bukan siapa-siapanya Kuni sehingga dia tak berhak untuk bertanya apapun pada Kuni. Memikirkan kaki dan tangannya yang putus bisa tersambung lagi membuat Raul sudah bersyukur dan bertekad tidak akan mencari masalah lagi dengan Kuni. Bahkan dia sudah siap menceritakan semua pada rajanya agar tidak menyinggung Kuni karena dia memiliki kekuatan yang di luar nalar. Tapi sayangnya, setelah dia mencari, dia mendapat kabar dari pengawal raja jika Raja Western sedang menghadiri acara pemakaman Raja Oceani, Cancelo Reinhardt. Setelah mendengar penjelasan dari pengawal raja, Raul lalu bergegas kembali ke tempat Kuni. Tuan Kun, maafkan kami. Raja Western sedang tidak berada di istana. Beliau sedang menghadiri acara pemakaman Raja Cancelo di kerajaan Oceani. Terang Raul. Mendengar ucapan Raul, Kuni sedikit terkejut. Hanya saja dia sudah tak mengkhawatirkan masalah Britani karena dia yakin Raul mungkin akan menceritakan semuanya pada Western dan membuat Western berpikir ulang untuk menyerang keluarganya. Baiklah Stella, ayo kita pergi. Ucap Kuni datar. Kuni bisa saja menemui Western di Oceani, tapi itu akan membuat dirinya seperti kehilangan harga diri. Sehingga dia memutuskan untuk pulang saja. Tunggu Tuan Kun, aku ingin bicara sebentar dengan Panglima Raul. Ucap Stella sambil berjalan mendekati Raul.
Panglima Raul, tolong bilang pada ayahku jika aku sendiri yang mengikuti Tuan Kun, dan lagi. Bisik Stella pada Raul yang membuat Raul hanya mengangguk dengan sikap terkejutnya itu. Aku mohon sampaikan pesanku pada ayahku Panglima Raul. Terang Stella lagi. Anda jangan khawatir Putri Stella. Saya akan meyakinkan Raja agar beliau bisa menangkap isi dari pesan Anda. Terang Raul mantap. Setelah itu, Kuni membuka portalnya lagi dan mereka berdua memasuki pintu teleportasi dan keluar di dalam kamar di rumah Sisal di lantai 3. Awalnya Kuni ingin keluar dari kamar sebelumnya, tapi bisikan Stella pada Raul telah membuatnya sedikit tidak enak hati. Sehingga kali ini, Kuni benar-benar akan mempermainkan Stella. Stella, lihatlah aku. Apakah aku monster menurutmu? Tanya Kuni datar dan itu membuat Stella terkejut. Apakah dia mendengar bisikanku pada Raul batin Stella? Bab 23. Permintaan Sang Ratu. Ovi. Apakah dia mendengar bisikanku pada Raul batin Stella tak percaya? Apa maksudmu Tuan Kun? Kenapa Anda tiba-tiba bilang kalau Anda adalah monster? Ucap Stella mencoba pura-pura tidak tahu. Mendengar sanggahan Stella, Kuni lalu berjalan mendekati Stella perlahan tapi pasti. Dengan tatapan tajam serta wibawa yang terpancar di aura tubuhnya, Kuni lalu berbisik pada Stella. Tolong yakinkan ayahku bahwa aku sendiri yang memutuskan untuk mengikuti Tuan Kun, dan tolong sampaikan ke ayahku jika Kuni adalah orang baik. Dan lagi, jangan mencari masalah dengan dia. Dia seperti monster dan aku tidak ingin ayah kenapa-napa. Tapi ayah jangan khawatir. Kuni tidak akan pernah mencelakakan keluarganya. Ucapan Kuni sama persis dengan ucapan Stella saat berbisik pada Raul dan itu membuat Stella terperanjat untuk beberapa saat. Dia hafal betul ucapan itu. Tapi yang membuat Stella terkejut adalah saat dia mengucapkan kata itu sambil berbisik. Lalu dari mana Kuni bisa mendengarnya jika dia hanya berbisik pada Raul? Memikirkan semua itu, jelas membuat Stella bingung. Dia tak tahu dari mana Kuni bisa mendengarnya. Tapi apa yang dikatakan Kuni barusan benar-benar membuatnya terperangah untuk sesaat. Stella tak bisa berucap apapun. Tapi sedetik kemudian, bibirnya terasa ada yang menyentuhnya. Ketika dia sadar, Kuni sudah menciumnya dan itu membuatnya lebih terkejut lagi. Meskipun hanya sekilas, tapi ciuman itu membuat Stella makin terkejut. Dia kira Kuni akan memarahinya habis-habisan. Tapi apa yang dilakukan Kuni justru berada di luar ekspektasinya. Bukannya kemarahan, Stella justru mendapat kehangatan dari Kuni. Sebuah ciuman yang selalu dia impikan. Akhirnya diberikan oleh Kuni. Terima kasih Stella. Aku tahu kamu sangat menyayangi mereka. Tapi saat kamu berkata jika aku adalah orang baik, maka itu sudah cukup bagiku untuk melindungimu di sisa umurmu. Ucap Kuni penuh dengan perasaan cintanya. Sementara Stella yang terkejut tiba-tiba matanya menjadi lembab saat mendengar untayan kata cinta dari Kuni. Dia tak menduga jika Kuni adalah laki-laki yang baik hati dan juga bertanggung jawab. Jadi, keputusan Stella untuk mengikuti Kuni adalah pilihan yang tepat baginya. Karena Stella sedikit tak bisa membendung air matanya karena kebahagiaan yang diberikan oleh Kuni barusan. Stella dengan inisiatif sendiri langsung mencium bibir Kuni. Kali ini, mereka berciuman sangat lama hampir 5 menit tapi Stella masih tak ingin melepaskan ciumannya. Sementara di bawah, Kinan yang mencari-cari Kuni tidak menemukan Kuni dimanapun. Sedang Ovi yang mendengar jika ada orang di lantai 3 langsung menyelinap pergi seorang diri. Dia tahu jika orang yang ada di lantai 3 adalah Kuni dan Stella. Selain pendengarannya, penciumannya juga tajam sehingga dia bisa menebak dengan tepat. Hanya saja, setelah dia berada di depan kamar yang di dalamnya ada Kuni, Ovi berhenti dan berdiri. Dia tak ingin mengganggu Kuni karena dia bisa merasakan dengan sangat jelas jika Kuni sedang bercumbu dengan Stella. Sudah hampir 10 menit. Stella tak juga melepas ciumannya yang membuat Kuni sedikit berhasrat untuk menuntaskannya. Tapi semua itu dia tahan saat Kuni bisa merasakan jika di balik pintu kamarnya ada Ovi yang sedang berdiri dan menunggunya keluar sejak 8 menit yang lalu. Kuni mengira jika Ovi akan ikut bercinta dengannya. Tapi dugaan Kuni itu salah dan Ovi hanya berdiam diri. Sehingga hal itulah yang membuat Kuni menahan hasratnya. Tak berselang lama, Kuni yang sudah tak tahan sedikit mendorong tubuh Stella dan membuat ciumannya terlepas. Dia juga sedikit terkejut saat melihat raut wajah Stella yang merah merona bagai buah tomat yang sangat segar. Bahkan Kuni sadar jika Stella sedang horny saat ini dan itu sangat terlihat jelas dari raut wajahnya serta bola matanya yang sayu. Dilihat dari sudut manapun, Stella sangat menginginkan untuk bercinta dengan Kuni. Tapi Stella hanya diam dan tak berani meminta karena dia sadar. Kuni belum memberikan sebuah kepastian pada hubungan mereka. Mungkin Kuni pernah berkata padanya jika dia akan menikahinya, tapi itu semua hanya perkataan Kuni dan belum terjadi. Ovi, masuklah. Ucap Kuni santai dan tentu saja membuat Stella kebingungan. Dia tak menyangka jika ada orang lain di depan pintu dan itu tidak Stella sadari sejak awal. Lajaku, ucap Ovi santai setelah membuka pintunya. Bahkan raut wajah cemburu tak terlihat di wajah Ovi karena dia sadar. Seorang raja berhak memiliki istri lebih dari satu. Bahkan ayah Kuni, Mirza keempat memiliki lebih dari 10 istri dan beberapa selir di Sraya. Meskipun begitu, yang tinggal dengan Mirza keempat adalah wanita yang dipilihnya dan itu ibu Kuni sebagai ratu dari beberapa istri Mirza keempat. Mirip dengan situasi yang dihadapi Kuni saat ini di mana Ovi adalah ratu dari Kinan dan yang lainnya. Katakan Ovi,
Apa maumu? Ucap Kuni santai. Rajaku, saya ingin kita kembali ke kota Srayi ya. Ucap Ovi langsung ke intinya. Mendengar permintaan Ovi, membuat Kuni sedikit terkejut. Meskipun begitu, masih banyak yang harus Kuni urus. Termasuk perusahaan dan juga keamanan para bidadarinya. Memikirkan semua itu membuat Kuni sedikit pening. Apalagi dia baru bercinta dengan Kinan, masih ada banyak wanita lagi yang belum dia tiduri sehingga Kuni sangat enggan sekali kembali ke kota Srayi ya. Tapi lebih dari itu, dia sangat mengutamakan keselamatan semua wanitanya sehingga dia harus memikirkan cara bagaimana agar semua wanitanya tetap aman meskipun dia tak berada di dekatnya. Ketika sedang memikirkan cara, Kuni teringat dengan pasukan elit Harimau Merah yang dipimpin oleh ratunya itu. Hanya saja, saat mengingat jika pasukan elit tersebut bekerja di bawah keluarga Jayandaru, membuat Kuni sedikit pesimis lagi. Dia harus memikirkan cara yang lainnya agar semua bidadarinya tetap aman. Ovi, sekarang kamu pergilah ke Nyonya Baibara. Urus dulu urusanmu dengan beliau. Dan ingat, jangan pernah mengungkit namaku, karena aku tidak berminat menemuinya. Terang Kuni setelah dia tahu jika kekuatannya memang dari awal menjadi miliknya. Baiklah rajaku, ucap Ovi lalu bergegas pergi meninggalkan Kuni. Tunggu Ovi, ucap Kuni lalu berjalan mendekati Ovi. Panggil aku Kuni. Kau adalah ratuku dan kamu sama dengan bidadariku yang ada di sini. Jadi berhenti memanggilku raja. Ucap Kuni lalu mencium bibir Ovi. Bab 24. Bercinta dengan Stella. Panggil aku Kuni. Kau adalah ratuku. Ucap Kuni lalu mencium bibir Ovi. Sementara Ovi hanya terpaku. Jika dulu dia akan merasa keberatan dengan tindakan Kuni, tapi sekarang setelah dia mengingat siapa Kuni, maka dia sudah tak punya hak untuk menolak ataupun tidak mematuhi Kuni. Apapun yang Kuni inginkan pada dirinya, itulah yang akan Kuni dapatkan. Sementara Stella tertegun. Dia tak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka berdua. Tapi sikap Kuni sudah menandakan jika mereka mungkin saja sedang membicarakan hal yang sangat romantis. Itu terbukti dari tindakan Kuni yang mencium bibir Ovi. Apalagi Stella tidak tahu jika jauh sebelum dia bertemu Kuni telah memilih Ovi sebagai ratunya. Hanya dalam beberapa detik, Kuni lalu melepas ciumannya. Meskipun dia sedikit terkejut karena Ovi tidak menolaknya. Tapi Kuni tetap bersikap santai, seolah-olah dia sudah mengetahui jika Ovi tak mungkin menolaknya. Setelah itu, Ovi benar-benar pergi meninggalkan Kuni bersama Stella di kamar tersebut. Melihat Ovi pergi, Kuni lalu berbalik badan sambil tersenyum jahat pada Stella. Tak lupa dia juga menutup pintunya dan membuka kancing bajunya satu persatu sampai-sampai dada bidang kekarnya terlihat dan itu membuat Kuni semakin meco di depan Stella. Sementara Stella sedikit terkejut saat dia menyadari jika Kuni benar-benar menginginkan untuk bercinta dengannya. Meskipun di Britani sudah biasa bagi pasangan yang belum menikah untuk bercinta terlebih dahulu. Tapi apa yang dirasakan oleh Stella sangatlah berbeda. Mungkin Stella benar orang Britani, tapi Kuni, orang asli Java dengan kulit putih agak kecoklatan membuat Stella sedikit gugup. Tinggi, kekar, meco, dan juga tampan. Itu adalah gambaran Kuni. Laki-laki yang sangat ideal sekali bagi semua bentuk wanita. Entah itu gemuk, berbobot, montok, berisi ataupun kurus. Tetap saja bila bersandingan dengan Kuni akan terlihat serasi sekali. Tuan Kun, ini. Ucapan Stella terhenti saat Kuni dengan lembutnya mencium bibir Stella. Kuni tak ingin memberi waktu Stella untuk bicara. Karena Kuni sudah tak ingin menahannya lagi. Mungkin dia sudah bercinta dengan Kinan tadi. Meskipun waktunya kurang dari 1 jam yang lalu. Tapi Kuni memiliki vitalitas yang sangat tinggi sehingga dia bisa mengendalikan seluruh pergerakan tubuhnya, termasuk hasrat seksual dan keinginan hatinya. Desah Stella karena dia terhanyut oleh permainan Kuni. Setelah itu, kurang dari 2 menit. Stella justru mengejutkan Kuni dengan menunjukkan betapa liar dirinya. Awalnya Stella hanya pasrah saat Kuni menciumnya, tapi di detik berikutnya Stella langsung memegang kendali dengan mendorong Kuni di atas kasur. Lalu Stella menaiki perut Kuni sambil tersenyum jahat pada Kuni. Tak berlangsung lama, Stella lalu melumat habis bibir Kuni sampai-sampai membuat Kuni sedikit kewalahan. Jika bukan karena sikap pasrahnya, Kuni mungkin tak bisa mengimbangi permainan liar Stella. Apalagi gerakan tangan Stella yang aktif itu sudah mampu membuat Kuni langsung memiliki hasrat yang memuncak. Dengan berbekal pengalamannya di masa lalu, Kuni lalu membuka seluruh pakaian Stella dan kali ini dia benar-benar takjub sekali. Meskipun Kuni sudah pernah melihat dada Stella, tapi penampakan di depannya sangat berbeda jauh dari apa yang pernah dia lihat. Gunung kembar yang biasa-biasa saja serta puting yang sangat kemerahan itu sedikit membuat darah Kuni mendesir. Apalagi betapa putihnya warna kulit di sekitar area gunung kembarnya yang membuat Kuni yakin jika Stella mungkin saja mandi dengan air susu setiap harinya. Apa yang kamu lihat, Kun? Apa kamu tidak ingin? Belum sempat Stella menyelesaikan ucapannya, Kuni langsung mengulum gunung kembar itu dan membuat Stella sedikit menjerit keenakan. Dengan hasrat yang sama, Kuni mencumui Stella dengan segala upayanya. Ciuman, gerpean, serta mengelus-elus gunung kembar Stella dengan kedua tangannya telah mampu merontokkan pertahanan Stella. Oh Kun, rengek Stella karena dia benar-benar sudah tak tahan dan ingin sekali merasakannya. Sementara Kuni hanya tersenyum, lalu berdiri dan menanggalkan semua celana dan sitinya.
Sebuah tonggak yang terlepas dari sangkarnya langsung membelalakan mata Stella. Stella tak mengira jika ukuran tonggak Kuni hampir sama dengan ukuran para pria di kerajaannya. Hanya saja bentuk yang dimiliki Kuni lebih gagah dan panjang sehingga Stella yakin jika milik Kuni adalah yang terbaik yang pernah dia lihat secara langsung. Sebetulnya, Stella sudah sering melihat tonggak pria. Meskipun itu hanya di sebuah video dewasa. Tapi dia yakin sekali dengan tonggak milik Kuni, jika tonggak milik Kuni adalah yang terbaik. Sehingga tanpa berlama-lama lagi, dia duduk dan meraih tonggak Kuni dengan kedua tangannya. Kemudian, apa yang tidak pernah Kuni duga akhirnya terjadi. Setelah menggenggam tonggak Kuni, Stella lalu mengarahkan ke mulutnya dan mengulumnya secara perlahan. Semakin lama semakin cepat dan itu mampu membuat Kuni mendesah untuk beberapa saat. Oh ya Stella, terus Stella, sedotanmu mantap Stella. Racau Kuni yang tentu saja didengar oleh Stella. Stella hanya melakukannya lebih cepat lagi saat mendengar desahan dan racauan Kuni yang menyanjungnya sehingga dia semangat sekali. Dia yakin, sebentar lagi Kuni akan menyemburkan lahar putihnya, dan itu akan membuat Kuni sebagai pria lembek pada umumnya di mana bagi pria berotot, mereka akan cenderung kurang perkasa di ranjang, itu kata tante-tante kesepian. Tapi sayangnya, 20 menit telah berlalu tapi Kuni belum menyemburkan laharnya juga. Rahang yang sedikit ngilu tapi dengan rasa penasaran yang tinggi membuat Stella tak menghiraukan rasa ngilunya. Dia terus mengoral Kuni dengan mulutnya, sampai beberapa saat kemudian Kuni menghentikannya. Cukup sayang, biarkan kali ini aku yang akan memanjakanmu. Ucap Kuni lembut lalu mendorong tubuh Stella agar terbaring di kasur dengan nyaman. Kuni lalu menciumi bibir merona milik Stella sambil mengalirinya dengan energi kehidupan karena Kuni kasihan saat melihat bibir tebal itu seperti memar karena terlalu lama menservis Kuni. Stella yang tidak tahu maksud Kuni hanya bisa membalas ciuman Kuni, tanpa dia sadari jika mulutnya sudah kembali normal dan sudah tidak ngilu lagi. Apa kamu sudah siap sayang? Tanya Kuni sambil menggoda Stella sedikit. Stella hanya mengangguk pelan sambil memejamkan matanya. Dia berharap kali ini benar-benar bisa merasakan sensasi yang selama ini bergejolak di hatinya. Sebuah sensasi yang hanya bisa dia lihat di sebuah video. Bahkan suara arangan video dewasa tersebut malah terngiang-ngiang di telinganya saat ini. Bab 25. Stella sudah tidak bersegel. Apa kamu sudah siap sayang? Tanya Kuni. Stella hanya mengangguk. Kemudian dia memejamkan matanya untuk merasakan sensasi yang selama ini hanya bisa dia lihat di video dewasa. Tanpa berlama-lama lagi, Kuni lalu memasuki tonggaknya secara perlahan. Sedikit demi sedikit dan Kuni terkejut saat tidak merasakan nerangan kesakitan dan selaput darah milik Stella. Ini menandakan jika Stella sudah tidak bersegel sebelumnya. Stella, apa kamu sudah melakukannya dengan orang lain? Ucap Kuni sedikit kecewa dan itu membuat Stella sedikit terkejut juga. Apa? Apa maksudmu Kun? Ucap Stella mencoba mencari kejelasan dari ucapan Kuni barusan. Maksudku, apa kamu sudah pernah bercinta dengan orang lain? Tanya Kuni gamblang sekali. Mendengar pertanyaan dari Kuni, membuat Stella sedikit bingung juga. Dia tak pernah bercinta dengan orang lain. Tapi, tidak Kun. Ini pertama kalinya aku bercinta dengan seseorang dan orang itu kamu. Tapi, ucapan Stella terhenti karena dia sedikit malu untuk mengatakannya. Tapi apa Stella? Tanya Kuni yang sedikit mendesak Stella. Mendengar desakan Kuni, Stella tak kuasa menahan air matanya. Dia ingin mencurahkan semua air matanya akibat kebodohannya sendiri di masa lalu. Dengar Stella, aku tidak butuh tangismu. Yang aku butuhkan itu kejujuranmu. Kenapa kamu sudah tidak bersegel dan siapa laki-laki yang telah merenggut segelmu itu? Terang Kuni sedikit lembut dan itu mampu membuat Stella tidak jeti menangis. Jawab sayang. Aku hanya ingin tahu saja. Ucap Kuni yang kali ini sangat lembut sekali. Mendengar ucapan Kuni yang tidak sekasar tadi, membuat Stella sedikit lega sekarang. Tapi dia tetap saja masih tidak mau mengutarakan penyebabnya kenapa dia sudah tak bersegel. Baiklah sayang, dengarkan aku. Aku tidak akan marah padamu karena kamu sudah tidak bersegel lagi. Tapi aku hanya ingin tahu. Siapa laki-laki yang telah mengambil segelmu? Apakah dengan cara baik-baik atau dia memaksamu? Aku hanya ingin tahu itu saja sayang. Terang Kuni mencoba merayu Stella agar mau membuka mulutnya. Tapi, setelah beberapa saat, Stella masih tetap diam dan dia masih tak ingin menceritakannya pada Kuni. Apa kamu masih tak ingin menceritakannya padaku? Ucap Kuni lagi yang kali ini dia berbicara datar. Seolah-olah dia sangat kecewa dengan Stella. Apalagi saat mengingat jika tonggaknya sudah masuk setengah dan karena insiden itu. Tonggak yang semula kokoh tak tertandingi itu lambat laun menjadi lemas karena rasa kecewa di hati Kuni. Karena masih tidak mendapat penjelasan dari Stella, Kuni yang sudah sangat kecewa itu lalu mencabut tonggaknya dan berdiri. Dia tak ingin memaksa Stella karena dia yakin. Suatu saat nanti Stella pasti akan menceritakannya siapa laki-laki yang telah merenggut segelnya. Dengan perasaan sedikit kesal, Kuni sudah memikirkan wanita mana yang harus melayaninya. Apalagi hasratnya yang barusan tanggung sekali karena sudah on fire. Tiba-tiba harus letoi karena suatu kondisi yang tidak terduga ini. Kemudian Kuni memakai kembali pakaiannya dan bersiap-siap ingin pergi. Tapi sebuah panggilan dari Stella membuat Kuni berhenti untuk sesaat. Kun, ucap Stella lirih. Maaf Stella. Lebih baik kamu istirahatlah dulu. Ucap Kuni sambil berjalan menuju pintu. Tunggu Kun.
Ucap Stella lagi mencoba menghentikan Kuni. Mendengar permintaan Stella, Kuni berbalik untuk melihat Stella dengan raut wajah yang sangat kecewa sekali. Aku minta maaf jika aku membuatmu kecewa, Kun. Tapi, aku jujur tidak pernah bercinta dengan pria manapun selain kamu, Kun. Terang Stella pada Kuni. Mendengar penjelasan Stella, Kuni masih saja kecewa karena penjelasan Stella masih bukan jawaban yang ingin didengar oleh Kuni. Lantas, jika ini pertama kalinya, lalu kenapa dirimu sudah tidak bersegel lagi, Stella? Tanya Kuni pada Stella. Mendengar pertanyaan yang sama, Stella sadar jika Kuni akan terus mempermasalahkan hal yang sama ke depannya. Dengan sedikit menunduk dan tanpa melihat Kuni langsung, Stella akhirnya menjelaskan semua pada Kuni. Kun, aku memang baru pertama kali ini bercinta dengan seseorang. Dan mengenai kenapa aku sudah tidak bersegel, itu karena aku memakai Dild, Kun. Aku memakainya karena saat penyakitku kambuh. Hanya hasrat yang memuncak yang bisa mengalihkan pikiranku dan rasa sakit itu kemudian hilang. Begitulah caraku meminimalisir rasa sakit kepala dengan memakai alat itu. Terang Stella. Awalnya Kuni terkejut. Tapi saat mengetahui jika alasan dibaliknya adalah untuk meredam rasa sakitnya. Terlebih Stella benar-benar mengatakan yang sesungguhnya sehingga membuat Kuni sedikit luluh juga. Selain luluh, Kuni juga sedikit malu pada Stella karena dia berpikiran yang tidak-tidak pada Stella. Mengingat betapa sulitnya Stella menjelaskan padanya membuat Kuni berpikir jika Stella sebelumnya sudah memiliki kekasih dan kekasihnya ini yang telah merenggut segel Stella. Dasar, ada satu lagi gadis bodoh di sini. Ucap Kuni sambil berjalan mendekati Stella. Sementara Stella masih tetap menunduk. Dia tahu mungkin Kuni jijik padanya karena apa yang dia lakukan telah membuat Kuni kecewa barusan. Tapi tindakan Kuni selanjutnya lebih mengejutkan Stella. Setelah tiba di hadapan Stella, Kuni lalu mendongakkan wajah Stella yang tertunduk itu, dan sedetik kemudian Kuni mencium bibir Stella. Kali ini Kuni menciuminya dengan liar dan itu membuat Stella terkejut. Dia pikir, setelah Kuni mengetahuinya, Kuni akan sedikit menjauhinya. Tapi tindakan Kuni yang sekarang justru malah mencumbuinya. Dengan cepat, hasrat yang semula surut langsung memuncak tak kala Kuni terus mencumbuinya tanpa henti. Apalagi tangan Kuni yang bergerilya ke setiap inci tubuhnya, termasuk gunung kembar dan mahkotanya membuat pertahanan Stella benar-benar runtuh sepenuhnya. Desah Stella karena hasratnya sudah memuncak kali ini. Mendengar desahan tertahankan milik Stella, Kuni lalu melepas semua pakaiannya dan siap untuk menggempur Stella. Kuun, apa aku boleh bertanya padamu? Tanya Stella dengan wajah sayunya. Katakanlah Sayan, ucap Kuni sesaat setelah berpikir sejenak. Bukankah kamu sudah tahu alasanku? Lalu kenapa kamu? Kenapa kamu malah? Aku tidak peduli. Yang penting kamu melakukannya bukan karena terpaksa. Jika kamu melakukannya karena dipaksa oleh orang lain, maka aku siap membunuhnya demi kamu. Tapi aku lega karena pada akhirnya kamu melakukannya sendiri. Terang Kuni. Apakah kamu tidak marah lagi, Kun? Tanya Stella lagi pada Kuni. Bab 26. Awas kamu, Kun. Apakah kamu tidak marah lagi, Kun? Tanya Stella lagi pada Kuni. Mendengar ucapan Stella, Kuni hanya menatapnya. Baginya, tak ada perbedaan antara bersegel dan tidak bersegel. Bagi Kuni, selama dia melakukannya secara sadar dan tanpa paksaan, itu tidak masalah bagi Kuni. Apalagi seorang wanita hanya akan bersegel sekali seumur hidupnya. Dengar Stella, aku akan marah jika kamu dipaksa oleh orang lain. Tapi apa yang kamu lakukan itu hanya untuk meredakan rasa sakitmu. Tapi mulai sekarang, kamu sudah tidak akan lagi merasakan sakit itu. Jadi dengarkan aku, Sayan. Biarkan aku yang akan menghilangkan rasa sakit itu dengan kepuasan yang ingin kamu capai. Jadi berhentilah melakukannya sendiri dan... Jlips Akcas, desa Stella yang sangat terkejut tiba-tiba Kuni memasukkan tonggaknya dengan keras sekali. Sementara Kuni hanya tersenyum. Dia yang mengetahui jika Stella sudah terbiasa dengan memakai alatnya membuat Kuni sudah tak berhati-hati lagi. Justru setelah dia mengetahui jika Stella memakai alat, dia malah makin liar dengan menusukkan tonggaknya dengan keras di mahkota Stella dan itu mampu membuat Stella terbelalak. Wajah yang semula sayu, kini berubah menjadi wajah yang sangat bersemangat sekali tak kala tonggak Kuni yang besar dan panjang itu mampu membuat Stella megap-megap tak karuan. Oh Kun. Iya aku Desa Stella saat Kuni menghujamnya dengan keras. Oh Ais. My baby. Desa Stella terus dan itu malah membuat Kuni semakin bersemangat menusuknya. Katakan Stella, apakah sakit atau enak? Ucap Kuni sambil terus memompa Stella. Oh Kun, ini nikmat Sayan kah? Ucap Stella sambil mendesah. Mendengar ucapan Stella, Kuni lebih keras lagi menghujamnya sampai-sampai suara rangan panjang Stella menghentikan aktivitasnya. Stella yang sangat puas sekali itu hanya bisa tersenyum manja saat dirinya bisa merasakan kepuasan yang selama ini ingin dirasakannya. Meskipun dia sudah sering sekali merasakan orgasme, tapi kali ini berbeda. Sentuhan-sentuhan nyata dari Kuni, sekaligus hasrat yang membara di tubuhnya mampu memberikan kepuasan yang sangat nikmat sekali. Bagaimana Sayan? Apa kamu menikmatinya? Ucap Kuni sambil memandangi wajah Stella. Bagaimana aku tidak menikmatinya, Kun? Sedang dirimu telah memberikan kepuasan yang sangat-sangat enak bagiku.
Ucap Stella menyanjung Kuni. Oh baiklah, apa kamu sudah siap untuk ronde selanjutnya? Ucap Kuni yang membuat Stella terkejut. Karena terlalu enaknya, Stella lupa jika Kuni belum menyemburkan laharnya dan itu malah membuatnya terkejut. Sore yang panjang bagi Stella di mana mereka berdua bercinta yang hampir sama dengan Kinan. Di mana waktu yang mereka butuhkan untuk bercinta kurang lebih selama 2 jam. Entah sudah berapa kali Stella mencapai klimaks. Tapi yang jelas, Kuni hanya sekali merasakan orgasme dan itu sudah membuatnya puas. Oh Kun, kamu perkasa sekali. Sanjung Stella dengan nafasnya yang tidak beraturan itu. Kuni hanya tersenyum menanggapi sanjungan Stella. Karena bagi Kuni, dia sudah sering mendapat sanjungan seperti itu. Dengar Sayan, mulai sekarang berhenti bermain sendiri. Kamu bisa mengandalkanku untuk memuaskanmu. Ucap Kuni sambil mencium kening Stella. Sementara Stella yang semula senang langsung tertunduk lesu. Dia teringat dengan dirinya yang telah memberikan tubuh bekas pada Kuni. Meskipun dia bermain sendiri. Tapi hanya itu satu-satunya cara agar rasa sakitnya sedikit mereda. Kenapa diam? Apa kamu masih kepikiran dengan itu lagi? Ucap Kuni lagi sambil memeluk Stella. Kun, maaf ya. Maafkan aku karena aku sudah ternoda sebelumnya. Ucap Stella lirih. Apa yang kamu katakan Stella? Aku sudah bilang tidak mempermasalahkannya. Lagi pula aku merasa lega jika kamu terpaksa melakukannya untuk meredakan rasa sakitmu. Sekarang berhenti membahas masalah itu lagi. Ayo kita mandi dan segera keluar dari sini. Ucap Kuni pada Stella. Sementara Stella masih tidak enak hati dengan Kuni. Kemudian mereka mandi dan keluar kamar tepat jam 7 malam. Bebarengan dengan jam makan malam. Selamat malam Nek, semua. Sapa Kuni pada beberapa orang yang sudah siap makan malam bersama. Ada Nenek Entis, Sisal, Zelda, Vania, Mela, Vela dan Eva. Untuk yang lainnya seperti Mona dan Lisa masih ada di rumah sebelah. Kinan dan Puspita pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Steffi pergi ke apartemennya. Begitu juga Dewi yang masih ada di rumah keluarganya di kelas Supa. Kamu kemana saja Kun? Seharian ini tidak muncul sama sekali. Kau tegur Nenek Entis pada Kuni. Sementara Kuni hanya tersenyum. Beruntungnya dia karena Nenek Entis tidak mengetahui insiden yang terjadi di sini karena Kuni berpesan pada semua bidadarinya jika semua masalah yang ada di rumah ini harus tersembunyi dari sang nenek. Kemudian mereka semua makan dengan lahap. Hanya saja pandangan Sisal dan yang lainnya malah lebih tertarik dengan wajah merona yang ditunjukkan oleh Stella. Meskipun mereka tak tahu kejadian pastinya, tapi mereka bisa menebak dari raut wajah Stella yang malu-malu serta masih terlihat bernafsu itu. Hei Kun, apa yang kalian lakukan? Bisik Sisal pada Kuni. Oh, itu adalah hubungan orang dewasa. Anak kecil diam saja. Bisik Kuni balik yang membuat Sisal terkejut. Sisal, ada apa? Kenapa matamu membesar begitu? Tanya Nenek Entis saat tak sengaja melihat raut wajah Sisal yang terkejut. Mendengar ucapan Nenek Entis, Sisal hanya tersenyum. Dia tak mungkin berkata yang sejujurnya karena itu akan memalukan untuknya. Awas kamu Kun, bisik Sisal lagi. Kuni hanya tersenyum sambil mengingat kejadiannya bersama Kinan dan Stella. Dua wanita yang memiliki bentuk tubuh serta vitalitas yang berbeda membuat Kuni semakin penasaran dengan wanita lainnya. Apalagi saat mengingat jika Kinan mampu bertahan lebih lama dari biasanya sehingga Kuni berpikir apakah Kinan sejago itu. Tanpa Kuni sadari jika dia ikut membantu secara tidak sadar agar mereka bisa merasakan kepuasan tanpa rasa sakit lagi. Acara makan malam yang sedikit sunyi itu membuat rasa makanan yang enak sedikit hambar. Apalagi saat melihat raut wajah semua orang yang terlihat iri menatap Stella dan itu disadari oleh Kuni. Hey Eve, aku ingin agar kamu mencarikan guru bahasa untuk Stella dan juga Sauta. Sudah saatnya bagi mereka untuk belajar bahasa kita. Ucap Kuni yang sedikit memecah keheningan suasana yang terjadi. Meskipun Eva terkejut karena Kuni berbicara tanpa aba-aba terlebih dulu. Tapi dia masih bersikap tenang karena sedari awal dia sudah memikirkan. Bab 27. Baiknya Kuni, menurut Stella. Menurutku juga begitu Kun. Tapi aku sudah memiliki guru untuk mereka dan itu adalah dia. Ucap Eva sambil menunjuk Vania. Sementara Vania terkejut, Kuni justru sedikit tidak senang. Sehingga dia tidak sependapat dengan Eva. Jangan dia, Af. Aku ingin agar Vania fokus dengan kebugaran dirinya. Coba cari orang lain saja. Ucap Kuni santai dan itu sedikit membuat Eva dan Vania terkejut. Vania adalah pilihan yang tepat untuk mengajari Stella dan juga Zelda. Tapi Kuni malah tidak menyetujuinya. Kun, bukankah ini pilihan terbaik yang ada? Lalu kenapa kamu malah menolaknya? Tanya Eva keheranan. Mendengar keluhan Eva, Kuni hanya tersenyum padanya. Kita bicarakan nanti saja. Sekarang makanlah. Ucap Kuni santai lalu mereka semua makan dengan lahap lagi. Saat makan, suasana kembali canggung. Beruntungnya tak berlangsung lama, semua sudah selesai makan dan bersiap-siap untuk memasuki kamar mereka masing-masing. Hanya ada Nenek Entis yang masih duduk diam. Sementara yang lain bergegas pergi karena mereka mengira jika mungkin saja Nenek Entis sedang menunggu waktu agar bisa berbicara berdua dengan Kuni. Tak berselang lama, waktu yang ditunggu oleh Nenek Entis tiba. Di mana hanya ada Kuni dan Nenek Entis. Sementara Kuni hanya tersenyum saat memandangi wajah sang nenek. Kuni yakin jika sebentar lagi,
neneknya akan mendapat kebahagiaan yang mana pada kehidupan sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Yaitu menimang seorang cicit. Hampir 5 menit Kuni memandangi sang nenek dan akhirnya dia memberanikan diri untuk membopong sang nenek agar bisa tertidur nyenyak di kasur. Apa yang ada di benak semua wanita-wanita yang berpikiran jika nenek Entis butuh waktu bersama Kuni itu salah. Sejak awal, nenek Entis sudah tertidur sambil duduk dan itu hanya disadari oleh Kuni. Karena sudah menjadi kebiasaan bagi nenek Entis untuk tidur sambil duduk. Dan kebiasaan ini sering dia lakukan saat menunggu Kuni pulang waktu Kuni masih Jeti Ojo dulu. Itulah mengapa Kuni sengaja tidak berdiri dari awal karena hanya dia yang tahu kebiasaan neneknya tersebut sehingga dia memberikan kesempatan bagi sang nenek untuk bernostalgia sebentar. Setelah itu, Kuni membopongnya dan membawanya ke kamar agar tubuh neneknya tidak sampai sakit-sakitan. Sementara Kuni sedang bersama nenek Entis, di kamar, Salta yang ikut penasaran dengan apa yang dilakukan Stella pada Kuni membuatnya tak bisa berpikir jernih. Apalagi saat melihat raut wajah Stella yang penuh nafsu itu membuat dia semakin penasaran saja. Hei Stella, katakan padaku. Apa Kuni sudah melakukan hal yang tak senonoh padamu? Tanya Salta yang langsung ke intinya itu. Mendengar pertanyaan dari Salta, Stella semakin gugup. Dia tahu jika semua orang memperhatikannya sedari tadi. Tapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Salta malah membuat dia malu sekaligus berpikir jika mungkin saja semua orang yang menatapnya tadi berpikiran yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Salta. Stella, kenapa kamu malah bengong? Tanya Salta yang membuat Stella terkejut. Salta, ini. Ucap Stella yang tak ingin melanjutkan ucapannya. Jangan bilang kalau kamu bercinta dengan Kuni barusan. Ucap Salta yang tiba-tiba. Mendengar ucapan Salta, Stella malah semakin malu. Dia tak tahu harus berkata apa karena dia tak bisa berkata-kata untuk sekarang. Stella, mungkin kamu beruntung karena Kuni mau bercinta denganmu. Tapi bagiku yang hanya budaknya, itu hanya sebuah angan-angan jika Kuni mau menyentuhku. Karena aku sadar, meskipun kita sama-sama sebagai tuan putri sebuah kerajaan, tapi status kita di mata Kuni itu berbeda. Jadi kamu tidak perlu takut atau malu lagi karena aku sendiri sudah memahami tentang status kita. Terang Sauda. Mendengar ucapan Sauda, Stella terlihat kasihan dengan Sauda. Tapi bukan berarti Stella setuju dengan argumen Sauda. Karena bagi Stella, Kuni adalah manusia yang sulit dimengerti. Apalagi Stella sudah mengetahui sendiri jika Kuni adalah manusia yang sangat aneh. Mungkin Kuni sangat mudah marah. Tapi marah yang ditunjukkan oleh Kuni adalah marah saat keluarganya ditindas. Sedang untuk keluarganya sendiri, Kuni sepertinya tidak bisa marah. Contohnya saja saat dia sudah tidak bersegel dan Kuni tidak marah saat mengetahui alasannya. Berbeda dengan ucapan Kuni yang akan membunuh siapapun yang memaksa keluarganya. Memikirkan semua itu membuat Stella yakin jika Kuni bukan manusia normal pada umumnya. Karena pengendalian emosi Kuni sangatlah hebat. Saat Stella sedang berpikir, Salta yang sudah tak mendapat respon dari Stella langsung berbaring di kasurnya. Percuma ngobrol dengan Stella sekarang batin Zelda karena Stella tidak berbicara sepatah kata pun. Zelda, ucap Stella yang membuat Zelda sedikit terkejut juga. Setelah sekian lama, akhirnya Stella mengucapkan satu kata meskipun yang Stella ucapkan adalah menyebut namanya. Zelda, apa kau tuli? Ucap Stella lagi yang kali ini membuat Zelda sedikit naik pitam. Hei Stella, aku pikir kamu yang tuli karena dari tadi kamu diam saja. Dan sekarang kamu malah mengejekku tuli. Apakah kamu sehat Stella? Ucap Zelda yang sedikit membentak Stella. Mendengar bentakan Zelda, Stella tanpa sadar menitikkan air matanya yang semakin lama semakin keras dan itu malah membuat Zelda terkejut lagi apa aku terlalu keras tadi batin Zelda. Stella, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membentakmu tadi. Ucap Zelda mencoba menghibur Stella. Tidak Zelda. Aku menangis bukan karena bentakanmu. Tapi karena Kuni. Ucap Stella dan lagi-lagi membuat Zelda terkejut. Karena Kuni? Memang apa yang dia lakukan padamu? Apa kamu disiksa olehnya atau dia? Dia telah memaksamu tadi agar kamu mau bercinta dengannya. Jawab Stella apa yang aku katakan itu benar. Teriak Zelda pada Stella. Tidak Zelda, bukan itu. Kuni tadi tidak memaksaku. Hanya saja, saat aku mengingat kebaikan yang dilakukan oleh Kuni membuat aku sedikit hina di depannya. Kuni mau menerimaku sepenuh hatinya. Itulah mengapa aku tak bisa membendung air mata bahagia ini Zelda. Ucap Stella yang mengatakan kebaikan dari lubuk hatinya. Stella merasa jika Kuni adalah laki-laki yang terlalu baik. Sehingga dia yakin sekali jika Kuni juga bisa menerima Zelda. Hanya saja semua tergantung pada Zelda apakah dia mengerti perkataan Stella atau tidak tentang kebaikan Kuni. Apalagi Stella dulu pernah menceritakan semua rahasianya pada Zelda. Termasuk penyakit yang dideritanya dan juga cara pencegahannya yang terbilang ekstrem itu. Bab 28. Keputusan Ovi. Stella berharap Zelda mengerti semua ucapannya. Selain Zelda sangat cerdas, dia juga seorang pejuang yang memiliki kepekaan tinggi. Terlebih tentang masalah pertempuran. Ngomong-ngomong tentang masalah pertempuran, mengenai asmara dan pertempuran itu sangat berbanding terbalik definisinya. Di mana saat orang yang jago bertempur, mereka akan cenderung tegas dan tidak selalu mendahulukan perasaannya. Jika mengingat tentang definisi perang dan asmara,
Stella sudah bisa menebak hanya bisa menyesali kebodohan lainnya di mana dia sangat berharap Zelda mengerti ucapannya, tapi kenyataannya nol besar. Haha sih. Aku seperti orang linglung di sini Stella. Kamu menangis, tapi kamu bilang kalau kamu sedang menangis bahagia. Bukankah saat kita bahagia itu cukup dengan senyuman dan itu sudah menjadi pertanda jika kita sedang bahagia? Ucap Zelda dengan gamblangnya. Mendengar ucapan Zelda, Stella langsung terdiam dan sudah tak ingin menangis lagi. Percuma berbicara memakai perasaan dengan Zelda karena dia tidak akan pernah mengerti. Hais, lupakan Zelda. Aku sudah tak minat membahas ini lagi. Terang Stella pada Zelda. Haf, kamu ya Stella. Sudah tahu rasanya. Langsung tak ingin berbicara denganku. Keluh Zelda yang tidak digubris oleh Stella. Sementara di tempat lain, Kuni yang sudah membaringkan sang nenek dan ingin keluar kamar dikejutkan oleh kedatangan Ovi yang tiba-tiba sudah ada di depannya. Kuni terkejut karena Ovi cepat sekali kembali. Padahal Kuni menyuruh Ovi agar kembali ke kota Sun karena Kuni ingin mendapat waktu yang sedikit lebih longgar lagi. Sayang, cepat sekali. Apa kamu benar-benar dari kota Sun? Ucap Kuni sambil mendekati Ovi dan memeluknya. Sudahlah, Kuun. Aku sudah dari kota Sun. Ucap Ovi saat dia ingin memanggil Kuni Raja, tapi teringat dengan permintaan Kuni sebelum dia pergi ke kota Sun sore tadi. Rakun, apakah itu julukanmu untukku? Ucap Kuni mencoba menggoda Ovi. Karena Kuni yakin jika Ovi ingin memanggilnya Raja tadi. Itu. Bukan itu maksudku Kun. Aku tadi ingin memanggilmu. Iya sayang, panggil aku Kuni. Itu akan lebih baik untuk hubungan kita. Ucap Kuni yang langsung memotong ucapan Ovi. Mendengar ucapan Kuni, Ovi hanya mengangguk pelan tanda setuju. Meskipun dia sudah dipilih oleh Kuni, tapi rasa hormat serta pembelajaran di masa kecilnya telah mengakar di otaknya jika dia harus mengayomi dan melayani sang raja dengan sepenuh hatinya, termasuk cara memanggilnya harus dengan sebutan raja. Bukan suamiku atau bahkan memanggil namanya langsung. Oh ya sayang, kenapa kamu cepat sekali kembali? Apa urusanmu dengan Nyonya Baibara sudah selesai? Tanya Kuni pada Ovi. Lalu Sim berpindah pada Ovi yang tiba di kediaman Nyonya Baibara lalu langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Salam Nyonya, ucap Ovi yang sangat berbeda sekali dengan Ovi yang sebelum berangkat ke kota Purple. Ada apa ini Rensi? Kenapa nada bicaramu seperti ini? Ucap Nyonya Baibara yang terkejut dengan perubahan yang dialami oleh Rensi. Maaf Nyonya, kedatanganku kemari karena aku ingin mengundurkan diri dari pasukan elit Harimau Merah. Aku harap Nyonya mau mengabulkan keinginanku ini. Ucap Ovi yang membuat Nyonya Baibara sangat terkejut. Rensi, ceritakan padaku. Ada apa ini? Apakah dia sekuat itu? Tanya Nyonya Baibara yang mencoba mendapat alasan yang jelas dari Ovi. Mendengar pertanyaan dari Nyonya Baibara, Ovi sedikit mengatur nafasnya karena dia tahu, sangat tidak mudah membohongi Nyonya Baibara. Begini Nyonya, kepala keluarga Mirza seperti manusia pada umumnya. Hanya saja, pengawal yang melindunginya secara misterius itu yang sangat tangguh. Bahkan kekuatanku hanya secuil jika diambil dari kekuatan pengawalnya tersebut. Terang Ovi dengan gimmick sedikit dilebih-lebihkan. Sementara Nyonya Baibara terkejut bukan main. Apalagi saat mendengar kata secuil dari Ovi dan itu sangat tidak masuk akal baginya. Jangan main-main Rensi. Katakan yang sejujurnya. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tiba-tiba ingin mengundurkan diri dari pasukan Harimau Merah? Tanya Nyonya Baibara pada Ovi. Mendengar sanggahan dari Nyonya Baibara, Ovi yang sudah mengetahui jika akan sulit untuk menyembunyikan apapun dari Nyonya Baibara langsung membuka topengnya dan memperlihatkan wajah seriusnya. Dengar Nyonya. Pengawal keluarga Mirza memiliki ilmu yang sangat jauh melebihi ilmu kami. Mungkin hanya guru yang bisa menandinginya. Sehingga saat aku membuat taruhan dengannya, aku kalah dan aku telah menjadi budaknya sekarang. Itulah kenapa aku tidak bisa lagi menjadi pasukan elit Harimau Merah karena akan sangat memalukan bagiku. Bagaimana bisa seorang pemimpin pasukan elit menjadi budak orang lain? Ucap Ovi datar dan penuh penyesalan. Hal itu mampu membuat Nyonya Baibara tersentuh dan sedikit masuk ke dalam buayan yang dimainkan oleh Ovi. Ovi sudah tak punya cara lagi selain merendahkan dirinya sendiri. Apalagi dia mengingat pesan dari Kuni jika Kuni tak ingin disebut oleh Ovi di hadapan Nyonya Baibara. Sehingga cara satu-satunya adalah menciptakan karakter baru serta merendahkan dirinya. Apa yang kau katakan ini benaran sih? Entah mengapa aku merasa jika kamu sedang berbohong padaku. Ucap Nyonya Baibara yang membuat Ovi sedikit terkejut. Hanya saja, Ovi tetap tak merubah rautnya, karena takut aksi bohongnya ini beneran terungkap di hadapan Nyonya Baibara. Aku berkata yang sesungguhnya Nyonya. Aku datang ke sini karena ingin berpamitan secara langsung sekaligus ingin memperingati Anda kalau jangan pernah berurusan dengan kepala keluarga Mirza dan keluarganya. Karena aku sendiri sudah mengetahui kekuatan mereka yang besar. Sehingga aku hanya berpesan sekali pada Anda Nyonya. Dan anggaplah ini perlindungan terakhir dariku. Tolong jauhi keluarga Mirza demi keberlangsungan hidup Anda Nyonya. Permisi. Terang Ovi lalu berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban dari Nyonya Baibara. Sementara Nyonya Baibara tertegun. Dia tak menyangka jika pengawal terkuatnya malah menjadi budak dari keluarga misterius, keluarga Mirza di kota Purple. Lalu Sim berpindah ke Kuni dan Ovi di masa sekarang.
di mana Ovi menceritakan semuanya yang terjadi pada Kuni dan membuat Kuni berdecak kagum karena Ovi memikirkan alasan yang sangat masuk akal kali ini. Kamu sangat hebat, Sayan. Aku sangat bangga padamu. Ratuku. Ucap Kuni sambil membelai rambut Ovi. Terima kasih sanjunganmu, Kun, ucap Ovi yang masih kaku itu. Hei, bicaralah dengan nada biasa saja, Ovi. Dimanapun kita berada, kita adalah sepasang kekasih dan kita harus bisa bertindak layaknya seorang kekasih. Apa kamu mengerti, Sayan? Ucap Kuni sambil mencium kening Ovi. Bab 29, Ketakutan Raul. Hei, bicaralah dengan nada biasa saja, Ovi. Ucap Kuni pada Ovi. Sementara Ovi hanya memejamkan mata lalu mengangguk. Meskipun dia tak bisa bertindak seperti Kinan, tapi dia berusaha menghapus ajaran yang pernah diberikan oleh leluhurnya mengenai tugas-tugas menjadi seorang ratu. Katakan, Sayan, kenapa kamu bisa ke sini secepat ini? Tanya Kuni sambil memeluk Ovi. Kun, bukankah kamu tadi siang bilang padaku kalau kita akan kembali ke kota Straya malam ini? Ucap Ovi langsung ke intinya karena tujuannya kembali lagi ke Kuni dengan cepat karena ingin kembali ke kota Straya dan menyelesaikan misinya. Mendengar permintaan Ovi, Kuni semakin bingung. Masih banyak hal yang masih harus diurus oleh Kuni. Apalagi masalah perusahaan dan juga keselamatan semua orangnya. Dengar Ovi, aku tidak bisa pergi ke Straya secepat ini karena masih banyak hal yang harus aku urus. Kali ini aku akan memastikan keselamatan semua orang yang ada di sini agar aku tidak menyesal di kemudian hari. Jetty, bisakah kamu bersabar sedikit untuk menungguku? Terang Kuni yang membuat Ovi sedikit terkejut juga. Mungkin karena Kuni sudah berganti tubuh sebanyak 3 kali. Sehingga Kuni lebih suka tinggal di bumi ketimbang tinggal di tanah kelahirannya sendiri. Tapi rajaku. Ucapan Ovi terhenti dan dia tak ingin melanjutkannya. Ovi tahu jika dia mengutarakan pendapatnya. Itu sama saja dengan menentang kehendak raja. Dengar ratuku. Aku juga ingin kembali ke Straya. Tapi beri aku waktu beberapa hari karena aku ingin melindungi semua orang yang ada di sini. Kamu jangan khawatir. Aku akan menepati janjiku padamu. Ucap Kuni dengan penuh kelembutan. Entah apa yang terjadi dengan Kuni. Meskipun dia tahu jika dirinya sangat menantikan untuk bercinta dengan Ovi. Tapi hasratnya kali ini biasa-biasa saja. Bahkan suasana yang hanya tinggal berdua ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Kuni. Baiklah, Ovi. Kamu tidurlah, aku akan pergi sebentar. Ucap Kuni lalu membuka portal teleportasinya dan keluar di ruangan Eva. Sementara Eva terkejut saat melihat Kuni datang secara tiba-tiba itu dan sedikit membuatnya jantungan karena Eva masih belum terbiasa dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kuni. Kamu mengagetkanku saja, Kun. Ucap Eva sambil mengelus dadanya. Jangan khawatir, Av. Kamu akan terbiasa nantinya. Ucap Kuni dengan senyumannya. Ada apa, Kun? Apa ada permintaan lain darimu? Ucap Eva sambil mengetik di laptopnya. Begini, Av. Mengenai senjata yang aku minta. Dan juga renovasi mansion. Apakah sudah ada kabarnya? Tanya Kuni pada Eva. Kamu jangan khawatir, Kun. Semuanya sudah aku urus. Untuk senjata akan tiba 3 hari lagi dan untuk mansion. Kita masih membutuhkan waktu selama 2 bulan. Sangat jauh dari harapan kamu yang menginginkan selesai dalam 1 bulan. Terang Eva. Oh, itu tidak masalah, F. Yang penting semua berjalan dengan lancar. Terus bagaimana dengan sumber pasokan kita? Giok-giok yang aku beli apakah sudah datang? Tanya Kuni lagi. Kalau menurut jadwal, besok sudah datang, Kun. Tapi, tunggu dulu. Kenapa kamu menanyakan semua hal? Apa ada yang kamu tutup-tutupi dariku? Ucap Eva sedikit menaruh curiga pada Kuni. Mendengar ucapan Eva, Kuni merasa jika Eva sudah sedikit berkembang. Dia bisa peka dengan apa yang diucapkan oleh Kuni dan itu mampu membuat Kuni sedikit senang karena intuisi Eva sebagai pebisnis sedikit nampak sekarang. Dengar F, aku akan pergi selama beberapa hari. Dan lagi, tolong kamu beritahu ke Mohan untuk segera memanggil gurunya besok. Sebelum aku pergi, aku ingin agar kalian semua merasa aman. Terang Kuni lagi. Sementara Eva sedang berpikir sejenak, kata pergi seperti tidak asing baginya. Pergi? Pergi kemana, Kun? Atau jangan-jangan, pergi yang kamu maksud itu? Iya betul, F. Pergi yang tak tahu kapan aku bisa kembali lagi. Mungkin bisa sehari, sebulan, setahun bahkan puluhan tahun. Di masa lalu, aku pergi dan 8 tahun kemudian baru kembali. Jadi aku ingin memastikan semuanya. Kamu jangan khawatir. Jika ada masalah yang lebih berat lagi, hubungi saja Jenderal Sukirman. Dia akan membantumu. Terang Kuni pada Eva. Mendengar nama Jenderal Sukirman, membuat Eva sedikit bingung juga. Setahu Eva, Jenderal Sukirman sangat membencinya. Lalu Kuni menyuruhnya untuk menghubungi Jenderal Sukirman jika terjadi masalah. Kun, apa ini? Bukankah kamu mengaku berasal dari masa depan? Lalu kenapa kamu menyuruhku untuk menghubungi Jenderal Sukirman? Apa kamu tidak tahu kalau kami saling membenci, Kun? Tanya Eva yang keheranan dengan statement Kuni barusan. Hehehe, oh ya aku hampir lupa. Kalau begitu kamu cepat bawa Patimon. Dia sudah bukan seorang prajurit lagi. Ucap Kuni mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Sementara Eva terkejut saat mendengar ucapan Kuni. Apa, Kun? Kamu tadi bilang Patimon bukan prajurit lagi? Ucap Eva dengan wajah sedikit tak percaya. Iya,
Jangan terkejut begitu, F. Dan satu lagi, tolong carikan dokter terbaik untuk Vania. Di kehidupan yang dulu, Vania bisa seperti ini. Ucap Kuni sambil menunjukkan foto Vania. Mendengar permintaan Kuni yang ini, Eva tidak terlalu terkejut karena dia tahu sekarang jika Vania bisa seideal di foto akibat operasi sedot lemak dan melakukan diet yang sangat ketat. Kalau begitu, aku pergi dulu, F. Ucap Kuni lalu membuka teleportasinya. Kemudian Kuni kembali ke kamar Vania dan tidur dengannya. Sementara di tempat lain, Western yang baru saja pulang langsung disambut raut wajah ketakutan dari Raoul. Hal ini yang membuat Western sedikit penasaran. Apa yang terjadi di negara Java sehingga Raoul tampak ketakutan seperti itu? Raoul, apa yang terjadi? Tanya Western. Dengan pandangan sedikit kosong, Raoul menceritakan semuanya. Semua yang dia alami dari pertemuannya dengan seorang presiden serta pertemuannya dengan kepala keluarga Mirza membuat Raoul yang awalnya seperti panglima, kini menjelma menjadi anak ayam. Raoul menceritakan semuanya pada Western, termasuk patah tulang dan kakinya yang disatukan lagi oleh Kuni dengan sangat sempurna. Setelah Kuni dan Stella pergi memasuki portal teleportasi, sejak itu pula rasa ketakutan Raoul memuncak. Dia tak menyangka jika tekanan saat bersama Stella dan tekanan setelah Stella tidak ada begitu besar pengaruhnya. Mendengar cerita Raoul yang tidak masuk akal ini, membuat Western hanya menatap Raoul dengan curiga. Sehingga dia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Bab 30. Mulai ada kegaduhan yang terjadi. Western berniat untuk mencari tahu sendiri tentang kebenaran yang diceritakan oleh Raoul de Moldis, panglima perangnya yang sudah berpuluh-puluh tahun mengikutinya. Yang mulia, apa Anda tidak mempercayaiku? Ucap Raoul sedikit bimbang kali ini. Ayah, bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu itu? Apalagi kamu bercerita tentang tangan yang putus lalu tersambung lagi secara sempurna. Apa menurutmu aku orang bodoh? Ucap Western sambil memikirkan cara. Aku berkata serius yang mulia. Bahkan Putri Stella sendiri berpesan padaku kalau Anda tidak boleh menyinggung kepala keluarga Mirza. Di samping itu, Putri Stella sendiri yang mengatakan padaku kalau dia secara sukarela mengikuti kepala keluarga Mirza. Jadi tolong yang mulia, tolong Anda pertimbangkan tentang perkataanku barusan ini karena ini semua demi kebaikan Anda dan juga keberlangsungan kerajaan Britania yang mulia. Terang Raoul panjang kali lebar dan itu malah membuat Western semakin yakin jika ini hanya akal-akalan Raoul saja. Raoul, dengar. Kita akan mengetahui kebenarannya jika kita melihat buktinya. Bukti yang bisa membuatmu tidak berbohong. Pengawal. Teriak Western. Kemudian masuk satu pengawal sambil berjongkok menghadap Western. Cepat cek CCTV. Apa benar putriku tadi sudah kesini? Ucap Western yang membuat Raoul terkejut. Raoul lupa satu hal jika mereka datang menggunakan pintu misterius yang bisa dia katakan pintu teleportasi. Bahkan raut wajah Raoul semakin masam tak kala dia tak tahu harus menceritakannya atau tidak. Dia hanya bercerita tentang tangan yang disatukan lagi sudah tidak masuk akal bagi Western. Lalu bagaimana dengan pintu teleportasi? Apakah Western akan menganggapnya gila kalau ini? Yang mulia. Percuma Anda mengecek di CCTV karena kami tidak masuk melalui pintu utama. Terang Raoul pada Western. Mendengar ucapan Raoul, Western hanya bersikap tenang kali ini. Kamu jangan khawatir Raoul. Kita bisa melihat CCTV pintu belakang. Ucap Western santai. Tidak yang mulia. Kami juga tidak melalui pintu belakang. Terang Raoul lagi yang kali ini malah membuat Western kebingungan. Cepat cek, aku tunggu kabar darimu. Ucap Western pada pengawalnya kemudian dia duduk di singgasananya. Hanya ada 2 pintu di istana ini, dan mustahil bagi orang untuk memanjat dinding samping. Terlebih untuk putrinya Stella yang memiliki kondisi fisik yang sangat lemah sehingga tidak mungkin bagi Stella untuk lewat dinding samping. Di samping itu, dia sangat meragukan kejujuran Raoul karena beberapa hari terakhir, Raoul sedikit memiliki masalah dengan bawahannya perihal kasus indisipliner yang dilanggar sendiri oleh Raoul. Bahkan pasukan yang sebelumnya solid, kini sedikit retak karena ada beberapa ketua grup pasukannya yang tidak bisa mentolerir sikapnya yang arogan serta seenak jidatnya sendiri itu. Tapi, saat memikirkan semua yang diceritakan Raoul sangat tidak masuk akal, membuat Western malah meragukan dirinya sendiri apakah dia benar-benar bodoh. Yang sedang berbicara di hadapannya adalah seorang panglima perangnya. Bukankah Western bisa berpikir jika tidak mungkin seorang panglima berbicara yang tidak masuk akal seperti ini? Memikirkan semua itu membuat Western makin pusing. Sudah banyak masalah yang akan dia hadapi karena permintaan dari Lucas Reinhardt saat dirinya ke kerajaan Oceani. Dan sekarang, masalah tentang putrinya dan Raoul malah bercerita yang tidak masuk akal baginya. Setelah lebih dari 10 menit, pengawal tadi kembali dengan kabar yang lebih mencengangkan lagi. Dan ini membuat Western makin ragu saat ini. Apa kamu sudah mengeceknya dengan benar ucap Western pada pengawal tersebut? Maaf yang mulia, saya sudah mengeceknya sebanyak 3 kali dan memang benar. Panglima Raoul tidak terlihat masuk melalui gerbang utama ataupun gerbang belakang. Ucap pengawal mantap sekali. Hal ini membuat Western memandang Raoul dengan curiga. Katakan Raoul, apa yang terjadi ini? Ucap Western sedikit penasaran. Semua yang aku katakan tadi memang nyata yang mulia. Dan masih ada satu lagi yang belum aku ceritakan karena aku lupa tadi. Kamu pergilah. Ucap Raoul pada pengawal yang tadi lalu dia berjalan mendekat ke arah Western. Yang mulia,
Kami bisa sampai ke sini karena kami memakai pintu misterius yang dibuka oleh kepala keluarga Mirza. Aku tahu Anda tidak akan mempercayainya, tapi aku berani bersumpah atas nama jabatanku jika aku tidak berbohong tentang semua yang aku ceritakan pada Anda yang mulia. Ucap Raul mantap. Mendengar betapa yakinnya Raul, membuat Western yang semula berdiri karena terkejut langsung tertunduk lesu. Jika semua yang dikatakan Raul benar, maka orang yang paling rugi adalah Lucas. Karena Lucas berniat menyerang Jave. Bahkan tadi pagi Lucas meminta bantuan pasukan darinya sehingga ini menjadi dilema yang sangat besar bagi Western. Yang mulia, ucap Raul saat mengetahui Western sedang terkejut itu. Raul, cepat panggil semua tetua. Ucap Western singkat dan ini mengejutkan Raul. Bahkan Raul lebih terkejut lagi saat melihat waktu. Masih jam 4 dini hari tapi Western ingin membuat rapat dadakan. Yang mulia, ini masih petang yang mulia. Ucap Raul mencoba mengingatkan Western. Bangunkan mereka semua Raul. Ini sangat mendesak sekali karena aku harus memberi keputusan nanti jam 7 pagi. Ucap Western datar dan itu malah membuat Raul bingung. Hanya saja, dia tak berani protes dan tetap pergi mengumpulkan semua tetuanya. Kurang dari 10 menit, semua tetua yang berjumlah lebih dari 6 orang itu terheran-heran saat mendapat perintah dari para pengawalnya jika raja mengundang mereka dalam rapat yang mendadak sekali. Bahkan ini pertama kalinya bagi mereka mengadakan rapat dadakan dini hari, karena selain mempunyai rapat terjadwal, rapat dadakan biasanya akan dilakukan pada saat tengah hari setelah mendapat krisis bencana yang menimpa negeri mereka. Hampir semua orang saling pandang sesaat setelah sampai di ruang rapat. Bahkan masih ada 2-3 orang yang menguap akibat dari rapat dadakan yang dibuat oleh raja mereka. Aku tahu, pasti kalian sedang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku di sini memiliki berita dari Oceani dan aku harap kalian semua bisa memberikan saran atau keputusan yang harus aku ambil karena ini menyangkut dengan kerajaan Britani, rakyat Britani dan keberlangsung hidup kita di Britani ini. Terang Western tegas dan tak sedikit pun menurunkan wibawanya. Semua yang mendengar ucapan Western terkejut bukan main. Apalagi mereka yang hadir di sini baru pertama kali ini juga melihat Western yang berbicara tegas seperti ini. Bab 31. Rapat yang pelik.